Sosok tadi tuh nunduk begini. Dari situ kata Mbak Lina, meskipun pakaiannya, bajunya tuh nggak ada jahitan sama sekali katanya. Dan itu kayak kain yang ditumpuk-tumpuk ada beberapa lapis. Tapi di situ Mbak Lina tuh bisa ngelihat saat dia ngebungkuk begini, badannya itu kayaknya badan yang apa ya? Kalau manusia itu ya manusia yang kurus gitu. Yang kurus kering seperti itu. Nah, dia tuh nunduk begini terus udah jalannya tuh kayak ya kayak terbang dan dia masuk lagi ke dalam rumah itu. Besit. Cerita selanjutnya datang dari salah satu kawan subscriber juga. Kali ini datang dari Mbak Marlina yang mengalami sesuatu nggak mengenakan di rumahnya di daerah Tangerang Selatan sana. Kejadiannya itu sekitar tahun 2003. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mbak Lina tadi. Di usianya yang ke-8 bulan, Mbak Lina waktu itu di tahun 2003 harus sering-sering ditinggal sama suaminya, kerja lembur. Sementara waktu itu, Mbak Lina baru menempati sebuah rumah yang baru dibeli di sebuah komplek perumahan yang waktu itu memang masih sepi, unitnya yang dibangun itu belum banyak dan penghuninya juga belum banyak. Antara penghuni dan rumahnya ya banyakan rumahnya begitu, jadi setengah-setengah lah, yang udah dibangun mungkin 10, yang baru ditempatin baru 5. Dan waktu itu kebetulan di rumahnya Mbak Lina tadi, tepat di depan rumahnya itu adalah rumah kosong, di mana perumahan itu kalau nggak salah itu mulai berdirinya sekitar 2 tahun sebelum Mbak Lina menempati rumah itu. Jadi rumah yang di depan itu nggak tahu punya siapa, itu 2 tahun kosong. Ya, itu menjadi satu ketakutan tersendiri karena Mbak Lina itu pernah dengar mitos kalau orang lagi hamil itu banyak bangsa-bangsa gaib yang suka. Katanya baunya wangi, katanya rasanya manis, nggak tahu ya. Itu mitosnya tuh kayak gitu. Tahu bulat lewat. Udah. Jadi suaminya kan karena sering lembur itu tadi, kalau malam hari Mbak Lina itu sering sendirian tinggal di situ, dan puncak-puncaknya itu ketakutan, yang namanya ketakutan itu datang sewaktu musim penghujan. Wah, malam-malam gitu ya, meskipun baru jam 7 atau jam 8 malam, hujan deres geledeknya banyak, Mbak Lina itu sendirian. Kenapa nggak cari pembantu waktu itu ya? Karena Mbak Lina sama suaminya itu harus berhemat. Baru beli rumah, bener-bener boleh dibilang kayak nggak ada cadangan dana seperti itu. Ya mau nggak mau, untuk biaya persalinan kayak gitu kan itu butuh uang yang cukup banyak ya. Dan lagi-lagi untuk alasan itu makanya pembantu atau asisten rumah tangga itu dipending dulu deh, nanti aja katanya. Mbak Lina juga udah mas, kamu kerja aja berangkat gitu, aku di sini nggak apa-apa, tak beraniin katanya seperti itu. Ya udah, akhirnya suaminya pun dengan meskipun ada rasa berat hati, tapi mau nggak mau ya, namanya juga
butuh dana dan ada kesempatan lembur kayak gitu, dan Mbak Linanya juga nyuruh gitu supaya hal itu tuh jangan disia-siain, sayang. Akhirnya suaminya pun jadi ngejalanin itu malam hari, sering banget lembur. Mungkin dalam 1 minggu itu sekitar 2 atau 3 hari harus lembur. Kalau nggak lembur sih ya udah normal gitu aja. Tapi giliran lembur, Mbak Lina itu sendirian di situ. Nah, kejadiannya itu begitu memasuki tadi usia kehamilan 8 bulan, musim penghujan. Hujan deres banget suatu malam. Di depan rumah Mbak Lina, itu sebenarnya sumber masalahnya tuh di situ. Persis di depannya itu rumah kosong, di sebelahnya itu ada yang nempatin, sialnya yang nempatin itu cuman siang doang gitu. Malam harinya entah pergi kemana, mungkin ke rumah yang aslinya yang satunya. Jadi kalau siang itu cuma ditengoki doang. Sementara di sampingnya itu memang ada tetangganya. Sebelah kiri, samping kanan ada tetangga, ada yang nempatin. Samping kirinya itu kosong, ke sana itu sawah. Cuman ada pembatas komplek ya, pagar dinding tinggi seperti itu. Udah setelah itu tuh sawah. Ya, malam itu hujan deras. Mbak Lina itu masih inget banget. Sekitar jam 9 malam, belum terlalu malam ya, tapi karena tinggal di situ, komplek yang masih sepi, lingkungannya juga masih hutan, banyak pohon pinus, banyak pohon salak seperti itu jadi momok tersendiri buat Mbak Lina. Jadi malam-malam sekitar jam 9, rumah kan belum ada pagernya, ada yang ngetok tiba-tiba, tok 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 nih. Mbak Lina langsung berpikir yang negatif, jelas. Malam-malam jam segini ngetok-ngetok, nggak ada assalamualaikum, nggak ada permisi, nggak ada manggil-manggil nama Bu Lina atau apa gitu. Ini tok-tok-tok doang, ngetok tapi nggak ada suara orangnya gitu. Wah, Bu Lina di situ posisinya masih di kamar depan ya. Dia ngedengerin itu, cuman diem aja, ini apa ya? Siapa ya malam-malam kayak gini ngetok-ngetok jam 9 malam terus nggak ada suara gitu. Apa ada orang jahat atau apa gitu kan. Mbak Lina itu nggak berani nengokin ke depan ke ruang tengah situ, nggak, malah apa, dia bangun nutup pintu kamarnya terus dikunci. Jadi yang penting terserah mau diambil yang di ruang tengah nggak apa-apa, yang penting akunya nggak diapa-apain, aku mau masuk kamar aja. Udah ditungguin tok 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 gitu. Itu berulang-ulang cukup lama, ada mungkin sekitar 1-2 menit. Bunyi ketokan di pintu depan itu masih terdengar. Mbak Lina naik ke kasur, dia duduknya baringannya itu agak mepet ke tembok, sisi tembok. Jadi tempat tidurnya itu dibiarin mepet ke tembok yang bagian depan rumah, dimana di situ di sisi sebelah kanan itu ada jendela. Pintu utama rumah depan itu sebelah sini. Di sini jendelanya. Lah, Mbak Lina itu tidurnya di sini, di dalam kamar itu ya, di balik jendela. Jendela itu posisinya di kakinya Mbak Lina. Suara ketokan itu hilang. Mbak Lina udah agak sedikit tenang. Alhamdulillah udah pergi. Hujan deres ya waktu itu kondisinya. Dan anehnya tuh begini, Mbak Lina tuh mikir waktu itu udah pergi, tapi kok nggak ada bunyi kaki cubak-cubuk atau apa gitu ya. Mungkin motor kayak atau apa pakai kendaraan, itu nggak ada sama sekali. Bener-bener cuman suara hujan doang, nggak ada langkah kaki atau apa seperti itu. Mbak Lina pun diem gitu kan, diem. Dan setelah beberapa saat, mungkin 10 atau 15 menit kemudian, Mbak Lina coba nengok karena penasaran. Nengoknya itu dari jendela kamar. Kalau dari jendela kamar, nengoknya agak nyudut begini, itu kelihatan jalanan atau teras rumah tepat di depan pintu rumah itu kelihatan. Mbak Lina tuh ngecek ada jejak kakinya atau enggak gitu. Coba dilongok begini, wah enggak ada. Kok bersih ya, enggak ada bekas becekan atau bekas air. Harusnya hawa dingin begini, air itu nguapnya enggak terlalu cepat.
Kalau ada orang dari bawah dan dia jalan ke situ, harusnya ada bekas sandalnya, sepatunya, atau tapak kakinya gitu. Ini kok kering banget ya, bersih banget ya, kayak barusan tadi dipel, cuman ada bekas cipratan-cipratan air seperti itu, cipratan air yang kecil-kecil gitu ya. Mbak Lina bingung, ini siapa ya terus yang ngetok ya, ngeri ah. Terus akhirnya Mbak Lina baringan lagi, coba ngontek suaminya. Waktu itu masih dikontak pakai SMS kalau nggak salah. Di SMS, "Mas, di rumah tadi ada yang ngetok, tapi nggak ada orangnya," gitu. Ya udah, suaminya tuh, "Ya udah nanti Mas pulang, tapi agak maleman sekitar jam 11-an. Ini udah nanggung soalnya, ya udah Mas nggak apa-apa, kamu kerja aja. Oh iya, kamu di kamar aja, nggak usah kemana-mana, takutnya itu orang jahat atau apa," gitu. Itu dari suaminya ya, ngasih tahu begitu. "Iya Mas, aku dari tadi emang di kamar aja." Nah, baru selesai SMS-an, HP-nya ditaruh di sampingnya. Mbak Lina tuh lagi tenang-tenang takut tenang gitu. Dibawa tenang meskipun setakut apapun, mau gimana lagi. Lapar kruyak-kruyuk, pengen bikin mie instan aja nggak berani waktu itu. Aku nggak mau keluar, takutnya orang tadi itu sebenarnya udah masuk rumah. Dan bisa jadi orang tadi itu diem di dalam rumah. Mungkin aja ya kayak gitu, itu ada kemungkinan seperti itu. Udah akhirnya dia pun gak berani, bener-bener nahan diri buat diem di dalam kamar itu. Lagi baringan, ngelihat baringan ke samping begitu, ke samping kanan, ngebelakangin tembok atau ngebelakangin jendela. Jendelanya posisinya di kaki tadi ya. Tiba-tiba kedenger bunyi lagi, tok tok tok, kali ini tuh dari jendela kamar. Astagfirullahaladzim, bunyi lagi jendelanya gitu. Tok 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 gitu. Itu di jendela kamar ya. Mbak Lina itu antara takut, tapi gimana bingung gitu. Takut di kamar, keluar pun ogah gitu. Makanya udah dia tetap berada di situ berbaring. Jadi begini, yang bikin Mbak Lina takut, jendelanya itu belum ada tralisnya. Masih jendela kotak begini dengan kaca yang tipis. Ini kalau ada apa-apa, kalau jendela, untungnya begini, jendelanya tuh ada begininya ya, ada rangkanya. Jadi kacanya tuh bukan kaca yang lebar total begitu tuh, enggak. Mbak Lina di situ logikanya coba bermain. Ini kalau misal kacanya dijebol, ya setidaknya orang itu tuh akan agak sedikit kesusahan. Yang repot ini kalau jendelanya dijebol, nggak ada tralisnya gitu. Dan di situ akhirnya saking takutnya Mbak Lina pun ngomong gitu, ngomong setengah teriak. "Oi, kamu siapa gitu? Malam-malam jangan ganggu kayak gini, kamu tolong," intinya apa ya? Kayak bilang, "Tolong jangan gangguin. Sana kamu pergi, di sini tuh nggak ada apa-apa," kata Mbak Lina tuh seperti itu. Dan diteriakin seperti tadi, suara ketokan itu hilang. Lah, kok nggak ada lagi ya suara ketokan itu? Ya udah, sampai akhirnya bener-bener suara itu tadi senyap, hujan pun reda. Hujan reda sekitar jam 10 malam. Mbak Lina tuh ngeliatin jam, sejam lagi nih suamiku baru pulang. Lama ya, dan aku kebelet pipis. Akhirnya apa? Mau nggak mau, karena udah saking kebeletnya, Mbak Lina pun ke kamar mandi. Keluar kamar, bismillah, jegrek gitu ya. Kenapa suara tadi ngetok jendela? Berarti kalau itu orang, dia belum masuk ke rumah, kata Mbak Lina. Dia keluar ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya, rumahnya kan kecil, jadi kamar mandinya nggak terlalu jauh. Di situ buang air. Setelah itu balik lagi ke kamar. Baru balik lagi ke kamar, Mbak Lina itu ngedenger ada suara orang nangis. Suara perempuan lagi nangis. Habis hujan, suaranya senyap banget. Kalaupun ada suara, itu kayak suara tetesan sisa air gitu di halaman rumahnya, di terasnya itu kedengeran saking heningnya, saking senyapnya. Habis hujan, gak ada serangga, dan itu karena baru memasuki musim penghujan, suara kodok pun belum terdengar gitu. Meskipun di sampingnya sawah ya, itu yang satu keanehan dari Mbak Lina. Malam itu kok senyap banget, gak ada suara apa-apa, dan aku cuman ngedengar suara tetesan air di depan,
sama ada suara orang nangis. Mbak Lina masuk ke kamar gitu. Jadi posisi kamar sama rumah di depan itu kan deket banget. Suara tangisan itu ngerintih gitu. Bunyinya seperti, nggak tahu ya, suara perempuan nangis yang terseduh-seduh seolah-olah kondisinya itu sangat menyedihkan. Itu terdengar jelas dari kamarnya Mbak Lina. Tapi tangisannya itu katanya konstan. Seperti itu, seperti itu, seperti itu. Kayak tangisan yang diulang-ulang begitu. Ini tangisannya siapa? Di depan itu nggak ada orang. Di rumah sebelah depan itu juga nggak ada orang. Di sebelah sini nggak mungkin, suaranya dari depan sono, kata Mbak Lina tuh seperti itu. Didengerin terus, ini nggak beres, ini nggak beres. Jangan-jangan ini kuntilanak nih, kata Mbak Lina. Langsung SMS suaminya lagi, Mas tolong Mas pulang cepet gitu, ini ada orang nangis depan rumah, katanya seperti itu. Buru-buru setelah itu kan tadi sekitar jam 10 malam. Nah jam setengah 11-nya suaminya pulang. Sementara suara tangisan tadi itu mungkin berlangsung sekitar 10 menitan, cukup lama. Dan tiba-tiba suara itu tuh makin hilang, makin hilang, makin hilang. Itu pengalaman malam pertama. Suaminya pulang, alhamdulillah suamiku pulang. Assalamualaikum, dibukain. Nah suaminya langsung masuk, kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa deh. Aku nggak apa-apa mas. Iya kenapa, kamu tadi ngalamin apaan? Wah aku malam ini sumpah mas, aku bikin ini semuanya bikin aku stres mas. Dari diketok sampai aku ngedenger suara tangisan itu kayaknya sih dari depan rumah itu mas. Suaminya nengok ke sana kan, masuk katanya. Mas kenapa mas? Udah masuk dulu, masuk, ayo tutup aja semua pintunya, tutup gitu. Terus suaminya jadi ditanya-tanya, mas kenapa, kamu lihat apaan mas tadi? Enggak lihat apa-apa ya, kamu bilang di rumah itu ya udah gitu kan. Udah masuk aja, nggak usah dibahas lagi ya, ini aku udah pulang, aku mau mandi dulu sebentar. Akhirnya suaminya itu mandi di kamar mandi, kerannya dinyalain. Dan setelah itu Mbak Lina kan nyiapin baju-baju suaminya, nungguin di kamar lagi di situ sambil rebahan karena capek. Suara tangisan itu tuh muncul lagi. Kali ini lebih deket. Mungkin prediksinya Mbak Lina itu, ini sorry ya kalau dari tadi salah-salah nyebut nama, mungkin ke distract sama cerita yang lain. Maaf kalau salah-salah nyebut nama. Nah suara tadi itu seolah-olah prediksinya itu di depan jendela, deket sama jendela. Itu kayak mungkin ya di terasnya Mbak Lina waktu itu. Itu bener-bener jelas banget. Mbak Lina langsung bangun gitu, langsung gedor suaminya, mas keluar. Ya suaminya lagi mandi, keluar kan ya masih begitu, belum pakai apa-apa gitu. Kenapa deh kamu, kenapa deh? Itu mas suara nangisnya kedengeran lagi. Mana sih? Akhirnya suaminya kan keluar, cuman pakai anduk doang. Keluar kamar mandi maksudnya. Terus coba nengokin ke kamar gitu. Mana nggak ada suaranya kok mas, nggak denger apa-apa. Sumpah mas tadi ada mas, sekarang memang udah hilang mas. Ya udah mas ini ya bilas sebentar ya, udah pintunya dibuka aja, kata suaminya tuh kayak gitu. Akhirnya suaminya tuh bilas, selesai mandi, ya udah sekarang istirahat aja, yuk istirahat gitu. Udah malam ini nggak usah dipikirin. Nah di situ sewaktu mau tidur Mbak Lina itu request gitu ya, mas aku kuat nggak ya mas ya, kayak gini terus, ini udah masuk musim penghujan, malam-malam aku ditinggal sendirian kayak gini, kira-kira aku kuat nggak ya mas ya? Ya itu terserah kamu deh, mas juga sebenarnya kalau nggak lembur juga nggak apa-apa gitu, tapi kan ya kita udah diskusi masalah ini. Kalau ditinggalin, kalau dibuang kan sayang gitu, soalnya nanti kan kita butuh biaya besar juga buat biaya kelahirannya ini si Dede, terus sama nanti pasca kelahiran kan juga kebutuhannya banyak gitu. Iya sih mas, iya sih gitu. Ya udah nggak apa-apa deh mas, aku ya udahlah aku pasrah aja, kata Mbak Lina itu seperti itu. Dan udah malam itu mereka pun istirahat. Singkat cerita, keesokan harinya suaminya pun berangkat lagi. Berangkat jam 7 pagi karena jam kantor itu mulai jam 8. Biasanya
suaminya itu akan pulang sekitar jam 5 sore. Nanti kalau memang lembur, jam 7 malam itu udah jalan lagi. Nah kebetulan keesokan harinya tuh nggak ada lembur. Baru sehari 2 hari, mungkin lusanya itu ada lembur lagi. Lagi-lagi, dan ini adalah malam Jumat Kliwon. Tepat banget malam Jumat Kliwon. Suaminya lembur, dapat jatah lembur. Sebenarnya di sorenya itu udah bingung gitu ya. Suaminya tuh nggak ingat kalau itu tuh malam Jumat Kliwon. Mbak Lina yang udah ngeh gitu. Ini tuh malam Jumat Kliwon nih. Tapi Mbak Lina waktu itu nggak bilang ke suaminya, ya udahlah suaminya mau lembur aja. Toh nanti jam 11 malam juga udah pulang. Akhirnya udah suaminya kan berangkat selepas maghrib jam 6:30 seperti itu. Udah Mbak Lina di situ sendiri. Jam 8 malam, jam 7:30 malam turun hujan deras lagi. Terus ada petir di awal-awal sampai kurang lebih sekitar 15 menit hujan. Petir-petirnya tuh udah mulai hilang. Bener-bener hujannya tuh deras banget. Dan tiba-tiba Mbak Lina kan nggak berani keluar sekarang. Jadi cuman diem di kamar aja di situ. Tiba-tiba lampu mati, dem gitu. Wah itu bener-bener kondisi yang bener-bener bikin panik gitu ya. Malam Jumat Kliwon kondisinya lagi hamil tua, sendirian di rumah, listriknya mati. Untung ada ini loh, HP-nya tuh HP lama yang ada senternya. Ya udah ngandelin cahayanya cuman itu doang. Bener-bener Mbak Lina itu nggak berani keluar kamar. Udah aku mau di kamar aja lah, bodo amat gitu kan. Cuma nyalain lampu begini tetap baringan di kasur sambil pakai selimut. Tiba-tiba kaca jendela depan itu kayak ada yang ngelempar pakai batu kecil. Kletik gitu. Wah Mbak Lina kan kedengeran gitu. Meskipun hujan, tapi waktu itu hujannya itu udah mulai agak reda. Nggak sederes sebelumnya. Itu kaca jendelanya ada yang lempar lagi. Kletik. 2 kali, 3 kali, lagi-lagi kaca jendelanya tuh ada yang ngetok. Tok, 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 tok. Bener-bener itu teror banget buat Mbak Lina. Tapi begini, Mbak Lina kan udah pasrah sebelumnya ya. Kalau kayak gini terus, ya hidup aku nggak nyaman, hidup aku nggak bakalan tenang. Aku tuh pengen tahu siapa sih sebenarnya gitu. Bener-bener Mbak Lina itu malam itu memutuskan untuk nekat. Setelah ngasih tahu suaminya, Mas, kaca jendelanya itu ada yang ngetok lagi. Tapi dengan bahasa yang lebih tenang, beda dengan yang sebelumnya. Jendelanya langsung begini kordennya, bret gitu. Kan gelap semua kan. Nah Mbak Lina tuh begini ngeliatin. Di depan itu, bukan tepat di depan jendela enggak. Tapi ada satu sosok yang berdiri di tengah-tengah jalan. Itu adalah sosok perempuan, pakai bajunya itu putih, rambutnya panjang ya. Kawan-kawan mungkin tahu ya, itu adalah sosok kuntilanak di situ. Lagi berdiri begini, tapi posisinya ngebelakangin Mbak Lina. Berdiri ke sana, astagfirullahaladzim, ya Allah itu kuntilanak ternyata gitu. Jadi ini yang ngetok-ngetok setiap malam gitu. Kamu mau apa gitu? Mbak Lina itu dengan sisa keberanian yang ada itu ngomong kayak gitu. Kamu tuh mau apa gitu? Kamu tinggalnya di mana gitu? Jangan ganggu-ganggu saya lagi, katanya kayak gitu. Saya tuh berani itu. Bener-bener digituin lah pokoknya, udah nekat. Dan tiba-tiba sosok tadi, yang perempuan tadi, itu miringin badan loh. Dari ngadep ke sana tuh miringin badan begini. Dan dia jalan sedikit, terus balik lagi masuk ke dalam rumah yang di depan itu. Dari situ Mbak Lina tahu, oh ternyata kuntilanaknya itu tinggalnya di rumah depan ya. Meskipun kelihatannya cuma samar-samar, karena di luar kan gelap banget. Di dalam itu lebih terang, jadi Mbak Lina pun di ujung-ujungnya itu harus ngelongok mastiin begini gitu ya. Mastiin begini tuh beneran masuk ke sana nggak? Ternyata emang bener, dan masuknya tuh masuk cuma nembus gitu aja. Bes gitu. Wah langsung ditutup lagi beneran. Ngasih tahu suaminya, Mas, ternyata yang ngetok itu bukan orang, Mas. Terus apa katanya? Itu kuntilanak, Mas. Ya Allah gitu suaminya kan. Ya udah deh kamu hati-hati di situ ya.
Kamu hati-hati aja, pokoknya udah nggak usah keluar kamar, kamu baca-baca doa sebisa kamu lah. Tungguin sampai Mas pulang jam 11 lah, kalau bisa ya nanti Mas pulangnya lebih cepet gitu. Iya Mas, nggak apa-apa Mas, tenang aja, aku udah terlanjur ngelihat dan aku udah terlanjur ngelalu gitu ya. Ngelalu itu udah terlanjur nekat. Udah aku berani Mas sekarang Mas, katanya kayak gitu. Dan ya udah malam itu, yaudah yang penting kamu hati-hati. Sampai akhirnya udah SMS-nya pun berakhir, Mbak Lina mulai berani keluar kamar waktu itu. Udah aku mau keluar kamar gitu kan, aku mau nyari lilin kayak apa, kayak buat nerangin rumah. Dan ternyata lagi nyariin lilin, udah mulai di-share begitu, ditaruh di lantai di tengah situ, biar cahayanya setidaknya tuh ada cahaya dan minimal nggak gelap-gelap banget, nggak ngap-ngap banget. Tiba-tiba Mbak Lina itu ngedengar lagi ada suara orang nangis. Kayak gitu. Suara itu kali ini datangnya dari depan pintu rumahnya. Suaranya keras banget, jelas banget. Mbak Lina yakin ini suaranya dari depan pintu nih. Ini enaknya diapain ya? Aku mau nengokin, bismillah aja. Pokoknya aku berani gitu, sambil ngelus perut anaknya, sambil baca doa gitu. Ya dek, kamu yang sabar ya. Kamu yang berani juga, jangan kalah sama yang seperti itu gitu. Mbak Lina bilang seperti itu. Akhirnya apa? Lilin yang tadinya baru ditempelin di lantai diambil sama Mbak Lina. Dibuka pintu depan, saking nekatnya, jegrek. Bener aja, di depan pintu itu ada sosok perempuan yang lagi duduk. Duduknya tuh begini, kepalanya nunduk, tangannya begini, kayak ngelipet kakinya ya. Yang sebenarnya kakinya juga nggak kelihatan karena roknya tuh begini, ngelebar ke sana. Nunduk aja sambil nangis. Kamu siapa? Mbak Lina itu nanya. Kamu siapa? Kenapa kamu malam-malam di sini? Kenapa kamu nangis gitu? Rumah kamu di sana kan, di depan. Tetap ditanya seperti itu, nangis aja. Ya udah, kalau kayak gitu, saya tuh terganggu. Saya memang tahu banyak yang bilang kalau orang hamil itu darahnya manis, baunya wangi atau apalah kata Mbak Lina seperti itu. Tapi saya nggak takut. Tolong jangan ganggu saya gitu. Kamu itu ganggu banget. Kamu sana, pulang ke sana. Itu rumah kamu di depan kan. Dan setelah itu beneran si sosok tadi tuh bangun. Jaraknya dari Mbak Lina itu cuma 1 meter. Dia bangun dan yang bikin bergidik Mbak Lina itu ternyata sosok perempuan tadi atau kuntilanak tadi itu lebih tinggi dari Mbak Lina. Dia berdiri itu hampir nyentuh ini loh, atap teras rumahnya Mbak Lina. Hampir 1,5 tinggi badannya Mbak Lina. Dia berdiri gitu, astagfirullahaladzim, aku nggak boleh pingsan. Itu cuman kepikiran itu aja. Dan si perempuan tadi, sosok tadi, itu tiba-tiba ngeluarin tangannya begitu. Tangannya tuh hitam dan dia ngelus perutnya Mbak Lina. Mbak Lina di situ bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuman berdiri aja megang lilin dan samar-samar itu kelihatan tangannya. Tangannya seperti itu, tangannya tuh hitam. Dia ngelus begini perutnya. Mbak Lina itu pengen banget giniin gitu ya, nepis tangannya si sosok tadi, tapi bener-bener nggak bisa gerak. Dan akhirnya udah pasrah gitu, dalam hati terus berdoa, baca surat-surat pendek sebisanya Mbak Lina waktu itu. Dan akhirnya si sosok tadi itu balik badan. Cara balik badannya pun agak sedikit aneh gitu. Kata Mbak Lina, ini kan sosok gaib ya, kok dia nggak nembus aja gitu. Kepala kan atap tuh depannya agak turun begini, dia berdiri di sini di dekat pintu itu hampir nyundul gitu ya. Harusnya kan kalau misal dia jalan keluar itu kepalanya nendang gitu, kalau nggak nembus gitu kan, karena dia itu makhluk gaib. Itu enggak, sosok tadi tuh nunduk begini. Dari situ kata Mbak Lina, meskipun pakaiannya bajunya itu nggak ada jahitan sama sekali katanya, dan itu kayak kain yang ditumpuk-tumpuk, ada beberapa lapis
Tapi di situ Mbak Lina tuh bisa ngelihat saat dia ngebungkuk begini, badannya itu kayaknya badan yang apa ya, kalau manusia itu ya manusia yang kurus gitu, yang kurus kering seperti itu. Nah dia tuh nunduk begini terus udah jalannya tuh kayak ya kayak terbang dan dia masuk lagi ke dalam rumah itu. Besit. Mbak Lina pun langsung masuk, tutup pintu. Di situ langsung apa ya, kayak langsung berdoa begitu, ini apa sambil apa, roknya tuh dilepas, diganti, bajunya langsung dicuci, perutnya dicuci gitu, sambil dia bacain doa bismillah, pokoknya apalah biar diparingi, biar dikasih selamat gitu, dicuci gitu kan perutnya. Udah selesai ganti baju. Nah setelah itu ngasih tahu suaminya, Mas, aku tadi udah ketemu sama kuntilanaknya, Mas. Yang bener kamu hati-hati aja, jangan kayak gitu, aku nggak suka, kata suaminya kayak gitu. Udah kamu diem di dalam kamar aja, kamu jangan kemana-mana, kata suaminya. Dan akhirnya Mbak Lina pun nurutin, dia udah mulai sadar ya apa yang dilakuin tadi itu udah berlebihan, udah melampaui batas dan itu berbahaya gitu. Itu diingetin juga sama suaminya, apa yang kamu lakuin itu deh, itu bahaya, bukan cuman buat kamu tapi buat dedek bayi kita juga gitu. Oh iya bener ya, aku menyesal gitu ya. Intinya Mbak Lina mikirnya udah seperti itu. Dia pun balik kamar, tutup pintu, kunci, udah nunggu suaminya pulang. Jam 11 malam suaminya pulang ke situ. Kurang lebih udah suaminya biasa ya, mandi, beres-beres kayak gitu. Sekitar jam hampir tengah malam, selepas mereka melakukan semua itu dan mereka siap-siap untuk istirahat, dua-duanya di kamar sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba ada suara ketawa, kali ini cekak-kakak-kakak, cekik-kikik gitu, ketawanya kuntilanak begitulah. Lah, Mas itu tuh Mas, denger nggak Mas? Iya Mas denger gitu. Kamu ketemu yang begituan deh tadi? Iya Mas, aku ketemu Mas, itu tinggalnya di depan rumah itu, rumah yang kosong itu. Terus gimana? Iya aku tadi dipegang perutnya Mas. Astagfirullahaladzim, kamu nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Coba Mas mau lihat gitu. Akhirnya dibuka perutnya gitu. Dilihat di sana tuh nggak ada bekas apa-apa. Alhamdulillah, semoga nggak apa-apa ya. Semoga nggak terjadi sesuatu yang buruk di anak ini, kata suaminya seperti itu. Iya Mas, insya Allah nggak apa-apa kok Mas. Dan akhirnya karena udah pernah ketemu seperti itu, hari demi harinya Mbak Lina pun mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan seperti itu. Mbak Lina pun udah mulai cuek. Dia udah mulai berani di ruang tengah sendirian kayak gitu, nonton TV, nyuci-nyuci apa, malam-malam kayak itu udah berani saat suaminya lembur. Sampai akhirnya hari H kelahiran pun tiba. Mbak Lina melahirkan di salah satu rumah sakit di Tangerang Selatan sana. Lahirlah anak itu dan alhamdulillah bayinya sehat. Cuman memang belakangan setelah usianya kurang lebih 3 atau 4 tahun, ada sedikit kelainan di anaknya Mbak Lina itu. Anaknya Mbak Lina diduga sama Mbak Lina waktu itu bisa melihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Jadi dia sering nunjuk-nunjuk, Mama, itu Mama, nunjuk ke rumah yang kosong. Itu tante di sana, tante, katanya manggilnya seperti di situ. Wah, berarti ini si anak bisa ngelihat ini. Dan sering banget kalau misal diajak jalan, itu nunjuk-nunjuk lagi, Mak, apa ya nyebutnya, Mah, itu apa ya? Boneka nyebutnya. Mah, boneka itu setelah 4 tahun. Boneka apa? Bonekanya begini, maksudnya itu pocong kayak gitu. Sama kadang nangis sendiri kalau udah nunjuk-nunjuk begini, mungkin kata Mbak Lina, wah ini mungkin sosok tinggi besar atau apa kayak gitu. Sampai gambar-gambar pun dicobain sama bapaknya ya, sama suaminya Mbak Lina. Dek, nak cobain dong gambar gitu, yang di sana itu ada apa sih, cobain gambar. Itu udah masuk usia ke-5 atau 6 tahun kayak gitu dicoba. Dan itu beneran yang digambar itu ya sosok-sosok seperti yang kita semua tahu gitu ya, sosok-sosok jin, sosok-sosok horor begitulah gambarnya tuh ya kayak gitu. Dan sampai sekarang anaknya itu udah besar dan
makin kesini tuh makin mateng. Jadi dia itu bisa ngelihat ya itu sesuatu yang orang banyak itu nggak bisa lihat. Dia bisa ngelihat setan gitulah. Intinya seperti itu, tapi semuanya itu baik-baik aja. Memang di awal-awal anaknya Mbak Lina itu agak sedikit shock gitu ya. Dia kadang masih belum nyaman gitu, dan itu prosesnya selama bertahun-tahun sampai akhirnya sekarang dia udah bisa mengendalikan diri ya, jadi lebih tenang gitu ya. Sekarang udah remaja anaknya dan ya semuanya baik-baik aja gitu. Akhirnya Bu Lina pun tetap tinggal di situ menjalani hari-harinya seperti biasa, dan rumah yang di depan itu setelah bertahun-tahun dan rumah tadi itu udah hampir runtuh, ternyata yang punya itu datang ke situ dan melakukan renovasi. Bu Lina udah senang banget, alhamdulillah akhirnya direnovasi juga. Akhirnya ada tetangga depan rumah. Ternyata enggak, rumah itu cuma direnovasi, udah nggak ditempatin lagi kayak gitu. Sampai sekarang rumah itu masih kosong. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Bu Lina sama suaminya yang udah berbagi cerita ini sama anaknya juga. Terima kasih banyak buat kawan-kawan juga yang udah nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau misal banyak salah-salah kata, ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Kita juga semoga dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Terima kasih banyak sekali lagi buat kawan-kawan. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal ada salah-salah kata. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.